Sampai kapan kau berpikir demikian? Saya bukan Tuhan, Mas. Ada menetapkan waktu. Kita setel radionya ya, Mas. Di pagi hari ini tidak ada yang menarik. Dan daripada mendengar radio, aku lebih suka mendengar menceritakan kebijakan. Mas, saya tidak mengatakan bahwa saya lebih senang menjadi seorang pelayan daripada mengurus rumah tangga. Tapi untuk saat ini, saya belum tidak berpikiran berumah tangga. Tapi dulu ketika kau berdoa di sini, yang itu bukan hanya melihat kau menjadi pelayan saja. Aku ingin melihat kau jadi seorang wanita yang sungguh-sungguh wanita. Dan wanita yang kemaksudkan itu ya, yang akan mengurus rumah tangga. Mas, saya tidak mempunyai perkataan selain terima kasih untuk menyatakan kehadiran Mas bahwa saya datang di sini dulu. Tetapi ketika saya datang di sini dulu, saya tidak ingin lebih menjadi seorang pelayan, Mas, menjadi pegawai sebagaimana disangka orang miskin. Tentu dari sudut menurutmu. Mas, Ya, halo. Oh, ini dari Kapten Sulaiman? Oh, bukan. Oh, maaf. Ya, di sini rumah makan Sambara. Tuan Sudarma belum datang. Saya anaknya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, keluarga Nek. Pagi. Pagi-pagi begini sudah rajin saja, sudah membolak-balikkan kertas. Sudah wangi dan juga sudah tampan. Terima kasih. Selamat kalian. Sudah lama tidak bertemu, Nona. Nyonya dari mana ini tak pagi-pagi sudah cantik begini? Saya dari pasar sebelah sana itu, Nona. Apa? Cantik? Iya, benarkah cantik, Nona? Iya. Benarkah keluarga Nek saya cantik? Betul. Ya betul kan? Ya betul saya cantik. Pasti ini berkat krim dari Belanda yang kemarin saya beli itu, Nona. Oh, Nona membelinya di mana? Saya belinya di toko seberang sana, dekat toko sedia sandal-sandal itu, Nona. Katanya bisa membuat wajah kita lebih cantik, lebih awet muda. Berarti benar, Nona. Berarti benar. Berarti Nona juga harus beli seperti saya juga. Oh, di Belanda itu. Ya siap, Nyonya. Saya nanti mau membeli itu. Ya, tapi waktu saya mau beli tadi, Pak tokonya tutup, Nona. Jadinya saya hanya membeli sedang saja. Ini membeli sandal? Ya, boleh saya lihat ya? Boleh lihat saja. Wah, berapa harga sandal begini, Nyonya? Harganya mahal, Nona. Saya saja harus menawar lebih dahulu. Dari Rp10 menjadi Rp3. Tapi padan bagus loh, Nyonya. Berani saya beli Rp3. Ya, pastinya bagus. Saya yang pilih. Dan juga sandal ini cocok untuk yang sudah tua ini. Dan cocok untuk kaki saya sudah keriput, sudah tidak cantik seperti tadi, Nona. Nyonya bisa aja. Kalau saya bilang seperti ini, banyak di sana, Nona. Tapi ya harganya lebih mahal dari ini. Oh iya. Nyonya datang di sini mau membeli apa? Saya dari lupa mau membeli apa. Nanti malah Nona udah saya bilang cantik. Saya kesini mau membeli manisan bimbing. Iya, manisan bimbing. Masih ada, Nona. Masih ada, Nyonya. Tunggu sebentar ya. Boleh. Nyonya mau membeli berapa? Saya mau beli 5 saja. Lebih dari 5 orang saya tidak ada, Nona. Oh iya, Nyonya. Tidak kemana, Mas? Ada keperluan sebentar. Bentar, Mas. Anak itu jalan ya, Mas, sekarang. Terima kasih ya. Nona, sebetulnya hubungan Nona dan pelangganan itu sudah sampai mana? Hubungan apa, Nyonya? Halah, tidak usah pura-pura tidak tahu. Walaupun saya ini sudah tua, kalau masalah begituan saya masih paham, Nona. Saya banyak pengalaman.
Sudah ada ya? Bagus, bagus.
lebih nikmat. Baik. Saya akan segera ke gedung pertemuan sekarang. Oke. Nanti kalau ada yang ingin pesan untukku, kau catat lalu kau sampaikan padaku ya. Baik, Tuan. Oh ya, nanti kalau kakakku mencariku, suruh saja dia menyusul. Siap, Tuan. Hati-hati di jalan ya, Tuan. Atau
datang ke sebuah tempat yang kok gak boleh pulang. Aku sangat nyaman di sana. Gimana kalian? Gimana, Mas? Di sini loh, rumah itu. Karena di sini tenang banget. Tapi, Mas, jika begitu, jangan pergi dari sini ya. Pergi dari sini bagaimana? Saya ingin pergi dari sini, Mas. Karena saya merasa kesal. Bagaimana, Mas, supaya tidak merasa kesal? Sekarang saya juga mau berhadapan dengan aku. Tidak. Kita senyumlah supaya aku tidak kesal. Tengoklah seberapa cantik dirimu. Tapi akan sering Mas melewat saya. Sudah tentu bungaku. Dan jadi seorang tentara adalah Wanti yang tidak kosong. saya percaya, Mas. Tapi seorang tentara harus selalu bersih. Sekalipun apa sih? Sudah kamu senangi. Sudah tentu. Berapa, Mas? Tak tahu tidak mendengar. Asal kewajiban selesai. Dan jadi seorang tentara adalah Wanti yang tidak kosong. Tinggalkan di bawah bungaku. Jangan lari sebelum jadi jalan, Mas.
pukulan yang teguh. Biarlah peluru menembus kulitku, aku tetap meredam, menerjang. Engkau tidak datang ke sini bukan untuk belajar. Ya, aku datang ke sini memang bukan untuk belajar, tapi untuk melihat apa saja. Untuk menakutkan aku. Obrigado. Obrigado. Apa itu? Itu hanya bahasa Portugis dari kata terima kasih. Apa terima kasih? Ya, karena kau takut kan? Aku tahu, aku tidak seperti laki-laki pada umumnya. Iya, tidak seperti laki-laki pada umumnya. Tidak tahu ada kesopanan. Duduk bukan di tempatnya duduk. Aku ini manusia merdeka. Tapi di sini rumah makan, bukan tempat pelancong bermain semaunya. Pelancongan. Orang boleh berkata sesuka hati, tapi itu lebih baik dari dirimu yang diam di sini hanya untuk melihat kita. Main dari bawah, lalu mencoba menipukan lain sebagai mau ini. Berani pulang kami ngaku. Oh, ini kamu bisa saja. Dunia patungmu. Sangkamu, aku seperti mereka ini yang datang di sini hanya untuk minum-minum karena ini mulai mencari kamu. Tutup mulutmu. Tidak, Tutup. tidak, Tutup mulutmu. tidak. Selama mulutmu masih berkata berani, aku berhak atas apapun padamu. Hah? Hah apa? Memangnya aku ini kerabatmu yang boleh semaunya? Sang kamu, rumah makan ini rumahmu. Tempatmu bermain semaunya. Ya, aku tahu kalau kau cinta padaku, tapi tak mampu mengatasi laki-laki lain. Karena kau tidak bekerja selain mondar-mandir untuk jalan. Apa? Aku tidak padamu. Memang yang buta ya. Sangkamu, aku suka lihat wajah cantikmu itu. Pergi dari sini! Tak sudi aku melihat kamu itu! Dasar pelancongan! Gampang saja buka mulut! Kau lah yang jangan buka mulut. Sangkamu, mulut melutut di pada bagus dari semua orang. Pergi dari sini! Tidak, Pergi! tidak. Kami lihat! Ya, di sini rumah makan Samaran. Tidak ada tuan. Belum datang. Hai. Oh, kau masih di sini rupanya. Kau tak bilang aku sudah mengusir tadi. Tidak. Sebelum aku sendiri yang mau. Oh, kamu dia dasar mata berani di sana. Sang kamu yang lebih berani di sini itu engkau kamu. Hah, mentang-mentang jadi pelayan. Kau kira kau punya masa di sini? Hah, katanya saja manusia kembali sana. Tapi kau malah mendustai dirimu sendiri. Pergi dari sini. Hei, ada apa ini? Dia bersama atas datang di sini untuk menghina saya. Usirlah dia pergi. Sudah, tapi dia tak mau pergi dari sini. Hei, Tuan, saya minta lu segera meninggalkan rumah ini. Ada perlu apa saudara bercampur? Saya ke orang di sini. Tapi saya berusaha dengan dia, bukan dengan saudara. Maka dari itu, apabila saudara berusaha dengan dia, saudara berusaha pulang dengan saya, karena saya adalah pelindung darinya. Oh, patut sekali. Apa? Patut sekali itu saudara jadi musuh dia. Sebab muka saudara tak sedang. Rupanya kau di sini mencari perselisihan ya? Maka atas nama ketertiban rumah makan ini, kau usir. Pergi karena juga, jika tidak akan dipanggil polisi. Panggil polisi. Kalau dia jelas rumah yang ada. Sekali lagi aku bertanya, kau mau pergi atau tidak? Tidak. Baiklah. Kantor polisi, di sini ruang makan Sambara. Kami minta bantuan polisi untuk segera datang ke sini. Ada orang mengganggu ketertiban. Dia menghina, mengejek kepada kami. Sudah saya pergi, tapi dia tetap membantu. Boleh jadi orang itu dengan mata,
Aku masih rasa sakit di sini, An. Apa yang harus saya lakukan untukmu, Mas? Tolong tarikan. Sudah. An, dapatkah bagaimana kau mengulurkan tangan kepadaku, mengindahkan suara hatiku? Saya tidak mengerti, Mas. Ya, kau memang tidak tahu navigasi kepadaku. Hanya jika aku memakai baju tentara, baru kau mau menggunakan kita. Saya yang tidak mengerti, Mas. Bukankah laki-laki seperti Sudirman yang kau dapat kau indahkan cintanya dan kau serahi hatimu? Mengapa Mas sampai sangat kuat? Kamu sayangi, Mas. Sayangi sebagai abang berada adiknya. Tak nyata bila saya akan menjadikan saingan. Selamat siang, Tuan. Siang. Tuan pemilik rumah makan Sambara ini. Ya, betul. Oh, yang menelpon ke kantor polisi tadi. Ya, itu saya. Mana orang yang membuat keonaran itu? Orang itu sudah pergi setelah menuju saya pula. Kalau dicari pasti belum jauh dari sini. Yang itu tangkap Tuan. Rekan-rekan saya sampai sakit begini. Tunggu dulu. Sebelum diambil itu, Tuan, apa yang dia lakukan di sini? Dia menghina nona itu. Nona itu? Oh, yang tadi sering di telepon itu? Oh, Iya, saya tidak tahu bagaimana menghinanya. Karena ketika saya datang di sini, mereka berdua sudah berdengaran kata. Nona dihina bagaimana oleh orang itu? Sebenarnya dia sudah sering datang di sini, tapi bukan untuk berbelanja. Seperti tadi, dia datang di sini hanya untuk mengacaukan warung ini. Perbuatannya seperti di rumahnya sendiri, mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Apa katanya kepada Nona? Dia mengatakan bahwa saya di sini menjual kecantikan, menjadi pendusta dan penipu. Oh. Lalu Nona tidak bersikap apa-apa pada orang itu? Saya sudah mengusirnya tadi, tapi dia membantu tak mau pergi. Tiada sangkaan bahwa orang itu gila. Hah? Gila. Boleh jadi orang itu setengah matang, Tuan. Karena pakaiannya kusut, rambutnya tak seruan, mukanya pun seram. Tunggu dulu. Apakah dia menggunakan celana berwarna gold? Oh, benar. Menggunakan baju batik? Iya juga. Aku sepertinya tahu. Pelancongan itu, pelancongan. Mudah sekali orang itu dicari. Tenang saja, Tuan, tenang saja. Mudah sekali orang itu dicari. Loh, ada apa ini? Kenapa rumah itu berantakan seperti ini? Bereskan, An! Ya Tuan, Ada apa ini? Tadi pelancongan membuat keonaran di sini. Pelancongan! Iya. Mana orangnya? Berani betul bikin kekacauan di rumah makanku. Orang itu sudah pergi, sehingga saya telepon polisi untuk membantu mencari. Tunggu dulu. Tuan pemilik rumah makan Sambara ini. Benar. Oh, iya. Tadi terjadi sebuah keonaran. Pelakunya adalah seorang pelancongan. Saya sudah tahu siapa karakteristik orang itu seperti apa. Begini saja, Tuan dan Nona di sini menunggu selama 1 jam. Saya akan kembali dan membawa orang itu. Oke, saya pergi dulu. Baik. Tunggu dulu, Tuan. Tunggu dulu. Sebagai pemilik rumah makan ini, saya paling tidak suka betul ada kekacauan di rumah makan saya. Oh ya, itu. Oleh karena itu, sedikit untuk memperlancar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada-ada saja. Rumah makan kok dibuat tempat adu tinju. Tapi bukan kawan pelakunya. Kalau saya pelakunya, apakah saya yang menelpon ke polisi? sebenarnya
Bi. Oh begitu. Tapi begitulah selama berkawin, engkau akan selalu merasa tidak aman dan akan ada banyak laki-laki yang mengganggu engkau. Tapi itu semua bukan karena saya berkawin, Bi. Orang itu saja yang tidak sopan. Kalau engkau punya suami, tidak ada laki-laki yang berani mendekati engkau. Tapi kalau dia kawin, dia akan meninggalkan tempat ini. Dan itu yang tidak bisa aku terima. Emang apa namanya setelah dia kawin dia tidak akan bekerja di sini? Dengan begitu akan memberikan rumah makan dan rumah kesucian dan rumah makanmu. Betul tidak? Betul juga, Bi. Nah, maka dari itu, kawinlah. Usah jauh-jauh mencari suami. Kawinlah dengan Kanaen. Betul tidak? Tidak, Bi. Dia kan sudah ada laki-laki yang didambakan. Loh, siapa orangnya? Suleman, kapten tentara. Ah, kukira dia akan kawin dengan kamu. Alah, mentang-mentang kau seorang istrinya kiai, kawin terus ya kau bahas. Memangnya kau mau biaya pernikahan mereka? Aku kan hanya bicara selama kau berselamatan. Kawin kan perantara gampang. Yang penting laki-lakinya punya uang, kan jadi toh. Oh ya, ada apa yang menjadi pesan untukku? Ada? Dari siapa? Saya lupa menanyakan dari siapa-siapanya. Kok lupa? Katanya aku udah berpesan agar kau mencatat setiap ada pesan untuk aku. Kalau begitu percuma loh aku gaji kamu. Tadi saya sudah mengatakan Tuhan. Alah, kacau ingatan. Sakit rohani kau bilang kacau ingatan. Kan sudah aku bilang, kacau ingatan itu penyakit orang belum kawin. Kenapa, Naya? Saya ingat tidak ada nasib, Bi. Kenapa mendadak sekali? Saya ini sendiri di dunia. Tidak ada ibu, tidak ada bapak. Dan sekarang orang yang saya anggap butuh melupakan diri, ternyata tidak sayang. Ya Allah, sabar ya nak, sabar. Orang sabar pasti disayang Tuhan. Dia sudah menunggu saudara, Kapten Suleman. Ya, saya. Sebenarnya apa yang terjadi, Kak? Tidak ada apa-apa. Saya tak mengerti. Apa maksud saudara dengan dia menurut saya itu? Bukankah saudara kita katanya? Saya memang cinta pada dia. Tapi apa salahnya? Oh, kita saudara itu cuma bukan kita saja. Lantas, Begini anak muda, cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Jadi, sudah. Jangan terus aku jawab, aminkan. ternyata katanya saya di sini sangat tidak benar. Lebih tidak kebetulan lagi. Ada orang yang mengganggu hidup cinta saya. Tolong cinta saya. Saya datang di sini untuk mencari kebahagiaan. Tapi apa? Saya malah menjadi dia. Bahkan saya disuruh kawin. Saya tentang saudara yang menganggap bahwa cinta adalah hubungan dan kebahagiaan. Kami tidak memandang rendah kepada Tuhan. Lalu menyuruh kawin. Itulah benarnya. Kami juga tidak ada penyerahan kawin, Tuhan. Lalu saya mencintai perempuan itu dengan kawin. Bukan begitu maksud kami. Sudah. Saya tahu bahwa semua orang hanya suka kepada senyumanku, tidak suka kepada air mataku. Betul-betul, saya akan jadi rasio. Tunggu dulu. Tuan mau kemana tak? Tuan mau menikmati teh, kopi, atau susu? Biar Adi yang melayani. Saya hari ini dengan salah. Memang tak ada alasan untuk saya hidup di sini lagi. Selamat tinggal. Ini semua perkara kawin. Ayo masuk. Selamat siang, Tuan. Oh, benar ini Tuan maksud. Betul dia. Tapi nona yang tadi mana? Oh, biasa panggilkan. Bi, panggilkan kami ke sini.
juga. Dilanjut juga boleh, dan saya bersedia masuk kuil. Tuan. Ini sebenarnya masalah yang tidak perlu dibawa ke atas, Tuan. Ini masalah perasaan kalian saja. Hei, kau masih punya cinta tidak pada kami? Hah, kenapa pula Anda berpakaian seperti terikat tolongan anjing saja? Bukan, maksudku, kau ingin memaafkan dia atau tidak? Baiklah, saya memaafkannya. Tuan ini sudah memaafkan Anda. Tinggal Anda saja yang bagaimana. Tuan, bagaimana? Baiklah, saya sudah memaafkan dia. Nah, akhirnya masalah ini selesai juga. Kau bebaskan. Tapi sebelum kau berubah dirimu sebagai pemalas, polisi akan mengawasi. Kau kan itu? Baiklah, Tunggu dulu, tunggu sebentar. Kejadian apa, Bi? Gak tahu, misalnya saja. Engkau mau pergi ya? Iya, Bi. Saya pamit ya, Bi. Tunggu dulu. Kau mau kemana? Siapa yang mau pergi? Di luar itu mencari pekerjaan sangat sulit. Saya mau hidup merdeka, Tuan. Saya harus jauhi segala kepalsuan yang ada di rumah makan ini dan akan pergi sama orang jujur. Orang jujur? Siapa orang jujur? Dialah yang jujur. Dia jujur. Dia ini pelancongan. Jangan matamu meleng, tapi tidak melihat. Mata saya mulai dan melihat, Tuan, bahwa kebenaran ada pada dirinya. Betul dia tidak bekerja. Tapi jika apa sudah tidak hidup sendiri, mau apa bekerja? ya tentu. Mau kau hidup bersama aku? Mengapa tidak? Jadi saya yang dibayarkan, saya minta supaya dia diamkan pada kami rezeki, Tuan. Mas, saya doakan semoga Mas segera mendapat istri yang taat untuk dipertahankan. Aku akan pergi. Tak salah, saya senang ya. Tapi aku yang sekarang bukan aku yang kau sedih tadi. Aku yang sekarang akan pergi bermain sandiwara dan akan pergi bersama musuh tapi orang menemaninya sebagai pasangan yang hidup berdamai. Dan tadi aku mengatakan itu padamu untuk menyentuh berapa. Sekarang aku mengatakan itu padamu dengan sesungguhnya. Tapi apa yang mesti kau inginkan padaku? Jika aku yang sekarang masih sama seperti aku yang tadi, mari kita pergi bersama-sama. Kabarku, apakah tidak berat? Mau kau bawakan? Tentu. Mari tunggu dulu. Kalian berdua akan kawin. Bisa jadi, Bi.